Assalamualaikum anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Baiklah, hari ini kita akan belajar daring matematika. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, dan pengurangan. Contoh yang pertama, soal penjumlahan. Pak Pur membeli beras seberat 650 kg untuk dijual. Kemudian membeli lagi beras seberat 225 kg. Berapa kilogram berat beras yang dibeli Pak Pur? Penyelesaiannya, yang diketahui pembelian beras pertama beratnya adalah 650 kg. Pembelian beras kedua beratnya adalah 225 kg. Nah, yang ditanya, berapakah berat beras yang dibeli Pak Pur? Cara menjawabnya, pembelian beras pertama dijumlahkan dengan pembelian beras kedua. Nah, sehingga 650 kg ditambah 225 kg adalah 875 kg. Jadi, berat beras yang dibeli Pak Pur adalah 875 kg. Nah, contoh yang kedua, soal pengurangan. Ayah membeli 656 genteng. Ternyata genteng yang diperlukan adalah 800 buah. Berapa banyak genteng yang diperlukan ayah? Untuk penyelesaiannya, diketahui genteng yang dibeli adalah 656 buah. Genteng yang dibutuhkan adalah sebanyak 800 buah. Nah, yang ditanya, berapakah banyak genteng yang masih dibutuhkan ayah? Cara menjawabnya adalah jumlah genteng yang dibutuhkan kita kurangkan dengan jumlah genteng yang dibeli. Sehingga 800 buah dikurang 656 buah adalah 144 buah. Jadi, genteng yang masih diperlukan ayah adalah 144 buah. Contoh yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Seorang pedagang membeli 815 buah kelapa, dijual ke pasar 570 buah kelapa. Kemudian pedagang membeli lagi 468 buah kelapa. Berapa buah kelapa milik pedagang tersebut sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui kelapa pertama yang dibeli adalah 815 buah. Kelapa yang dijual adalah 570 buah. Kelapa yang dibeli lagi adalah 468 buah. Nah, yang ditanya, berapakah banyak buah kelapa milik pedagang? Cara menjawabnya, kelapa pertama yang dibeli kita kurangkan dengan kelapa yang dijual, kemudian kita jumlahkan dengan kelapa yang dibeli. Nah, jadi 815 buah kita kurangkan dengan 570 buah dan ditambah dengan 468 buah. Maka yang didapat adalah 713 buah. Jadi, buah kelapa yang dimiliki pedagang adalah 713 buah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Pertama adalah perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang, maka hasil perkalian dapat ditentukan dengan penjumlahan berulang. Nah, contoh yang pertama, ada 3 persegi. Setiap persegi terdapat 3 buah mangga. Jadi, jumlah mangganya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Ditulis dalam perkalian. Nah, di sini terdapat 3 buah persegi. Di dalam tiap persegi terdapat 3 buah mangga. Jadi, yang 3 kotak persegi itu kita tulis 3, kemudian kita kalikan dengan jumlah mangga pada tiap perseginya, yaitu 3. Jadi, 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang kedua, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik-titik dikali titik-titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, di sini 4-nya terdapat sebanyak 3 buah. Jadi kita tulis 3, kemudian kita kalikan dengan 4. Contoh yang ketiga, 5 dikali 3 sama dengan titik-titik-titik. Nah, cara menjawabnya adalah 5 dikali 3, artinya ada 5 tigaan.
Jadi 5 dikali 3 adalah, kita jumlahkan 3-nya sebanyak 5 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Contoh yang pertama, 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, 4 dikali berapakah supaya hasilnya menjadi 8? Yaitu 2. Karena 4 dikali 2 adalah 8. Maka 8 bagi 4 adalah 2. Yang kedua, mengubah bentuk perkalian menjadi pembagian dan sebaliknya. Pertama, mengubah bentuk perkalian menjadi pembagian. Nah, di sini contohnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12, di mana 3 adalah sebagai bilangan pengali, 4 adalah sebagai bilangan yang dikali, dan 12 adalah sebagai hasil kali. Nah, cara menyelesaikannya adalah, pertama, hasil kalinya kita bagikan dengan bilangan yang dikali. Sehingga 12 dibagi 4, maka kita dapatkan hasilnya adalah 3. Nah, seterusnya, hasil kali kita bagikan dengan bilangan pengali. Sehingga 12 dibagi 3, maka kita dapatkan hasilnya adalah 4. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Nah, di sini contohnya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5, di mana 20 adalah sebagai bilangan pembagi, 4 adalah sebagai bilangan yang dibagi, dan 5 adalah sebagai hasil bagi. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah, pertama, hasil bagi kita kalikan dengan bilangan yang dibagi, yaitu 5 dikali dengan 4, maka kita dapatkan hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya, bilangan yang dibagi kita kalikan dengan hasil bagi, yaitu 4 dikali 5, maka kita dapatkan hasilnya adalah 20. Sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.